Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Pioren, NIM 119200740. Bab 1. Konsep dasar mengenai temperatur. Yang pertama ada pandangan makroskopik. Setiap cabang fisika mula-mula dipelajari dengan memisahkan bagian ruang yang terbatas atau bagian materi dari lingkungannya. Bagian yang dipisahkan dalam pikiran yang merupakan pusat perhatian kita disebut sistem. Dan segala sesuatu di luar sistem yang mempengaruhi kelakuan sistem secara langsung disebut lingkungan. Pandangan makroskopik adalah merupakan sifat termodinamis yang dapat didekati dari perilaku umum partikel-partikel zat yang menjadi media pembawa energi. Secara singkat, pandangan makroskopik suatu sistem meliputi perincian beberapa sifat pokok sistem yang dapat diukur. Pada umumnya, koordinat makroskopik memiliki ciri khas yang sama seperti berikut. Yang pertama, koordinat ini tidak menyangkutkan pengandaian khusus mengenai struktur materi. Yang kedua, jumlah koordinat sedikit. Yang ketiga, koordinat ini dipilih melalui daya terima indera kita secara langsung. Dan yang terakhir, yang keempat, pada umumnya koordinat ini dapat diukur secara langsung. Yang ketiga, mengenai pandangan makroskopik terhadap mikroskopik. Kedua tinjauan tersebut dapat disatukan karena beberapa sifat yang dapat diukur secara langsung yang memberikan penjelasan secara makroskopik sebenarnya merupakan harga rata-rata dari sejumlah besar sifat-sifat mikroskopik sistem dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, tekanan sebuah gas yang dipandang secara makroskopik diukur secara operasional dengan menggunakan sebuah manometer. Manometer tersebut terdiri dari sebuah tabung yang berbentuk U yang berisi cairan. Sebuah ujung tabung adalah terbuka ke atmosfer dan ujung lainnya dihubungkan ke sebuah sistem, misalkan tangki, yang tekanannya P akan kita ukur. Persamaannya yaitu P sama dengan P0 sama dengan rho GH. Jadi, tekanan P minus P0 adalah sebanding dengan perbedaan tinggi dari kolom-kolom cairan di dalam tabung. Dipandang secara mikroskopik, maka tekanan tersebut dihubungkan kepada kecepatan rata-rata persatuan luas pada kecepatan di mana molekul-molekul gas mengantarkan momentum kepada fluida manometer sewaktu molekul-molekul menumbuk permukaan manometer. Perbedaan penting antara tinjauan makroskopik dan mikroskopik adalah tinjauan mikroskopik di luar jangkauan indera kita dan pengukuran langsung menyangkut struktur mikroskopik partikel, gerakan, tingkat energi, dan interaksinya, kemudian menghitung besaran yang terukur. Tinjauan mikroskopik mengalami perubahan beberapa kali, dan kita tak pernah yakin bahwa asumsi tersebut dibenarkan sampai kita membandingkan beberapa kesimpulan berdasarkan asumsi tersebut dengan kesimpulan yang sama dengan hasil percobaan bukti tinjauan makroskopik. Nah, bagaimana cara memandang hubungan makroskopik dan mikroskopik dari temperatur sebuah gas? Maka kita bisa memandang tekanan dalam gas pada contoh di atas, yaitu dengan cara secara makroskopik. Temperatur sebuah gas dapat diukur juga secara operasional dengan menggunakan alat termometer. Dipandang secara mikroskopik, maka temperatur sebuah gas dapat dihubungkan kepada tenaga kinetik rata-rata transiasi dari molekul-molekul tersebut. Yang keempat, mengenai ruang lingkup termodinamika. Besaran makroskopik termasuk suhu melahirkan keadaan internal dari sistem yang disebut kuantitas termodinamika. Kuantitas tersebut digunakan untuk menentukan energi dalam dari sebuah sistem. Hal tersebut merupakan tujuan termodinamika. Dengan kuantitas termodinamika terdapat hubungan umum yang sesuai dengan hukum dasar termodinamika. Sistem yang digambarkan dalam bentuk kuantitas termodinamika dinamakan sistem termodinamika. Dalam bidang teknik, sistem termodinamika yang sangat penting adalah gas seperti udara, uap campuran seperti uap minyak dan udara, dan uap yang berhubungan dengan cairan seperti cairan dan uap freon.
Termodinamika kimia sesuai dengan sistem ini berkaitan dengan transfer energi dalam reaksi kimia seperti permukaan lapisan tipis sel listrik. Termodinamika fisika termasuk di dalamnya seperti sistem dalam kawat resistor, kapasitor, dan bahan paramagnetik. Secara umum, dalam termodinamika ada dua jenis sistem, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Dalam sistem tertutup, massa dari sistem yang dianalisis tetap dan tidak ada massa keluar dari sistem atau masuk ke dalam sistem, tetapi volumenya bisa berubah. Jadi, yang dapat keluar masuk sistem tertutup adalah energi dalam bentuk panas atau kerja. Secara umum, variabel keadaan dari sistem termodinamika dapat digolongkan menjadi dua besaran, yakni yang pertama besaran ekstensif, yakni variabel keadaan yang berbanding lurus dengan massa atau volume atau ukuran dari sistem. Perbandingan antara besaran ekstensif dengan massa disebut besaran spesifik. Biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Yang kedua yaitu besaran intensif, yakni variabel keadaan yang tidak bergantung pada massa atau volume dari sistem. Sebagai contoh, misalkan volume sebuah sistem adalah V besar, dan volume spesifik dinyatakan oleh V kecil, sama dengan V besar per M. Jelas bahwa volume spesifik berbanding terbalik dengan kerapatan massa atau P, yakni massa persatuan volume sama dengan Rho sama dengan M per V besar sama dengan 1 per V kecil. Dari persamaan di atas terlihat bahwa V kecil tidak bergantung pada volume atau massa. Dengan kata lain, V kecil merupakan besaran intensif. Pada banyak kasus termodinamika, lebih menguntungkan merumuskan dalam besaran spesifik atau intensif, karena persamaan menjadi tidak bergantung pada massa atau volume. Perubahan sistem termodinamika dari keadaan seimbang satu menjadi keadaan seimbang lain disebut proses, dan rangkaian keadaan di antara keadaan awal dan akhir disebut lintasan proses. Yang kelima, mengenai kesetimbangan termal dan hukum nol. Keadaan sistem yang memiliki harga Y dan X tertentu yang tetap selama kondisi eksternal tidak berubah disebut keadaan setimbang. Sedangkan kesetimbangan termal itu sendiri adalah suatu proses di mana terjadinya kesetimbangan temperatur disebabkan oleh kandungan energi. Mengenai hukum awal Zeroth Law atau hukum ke nol, memiliki bunyi yaitu jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain.